selamat pagi. Saya Yeni Juliana Siagian dari kelas 642B07 Prodi Manajemen. Saat ini saya akan menganalisis pidato salah satu tokoh di Indonesia. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Tri Sutrisno dan Bapak Dr. Haji Hamzahas. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri, serta Kabin. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan
tameng. Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Analisis bahasa pidato Bapak Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR 2023. Yang pertama, struktur pidato. Pembukaan Bapak Jokowi mengucapkan salam dan penghormatan kepada Wakil Presiden dan beserta jajaran pemerintahan. Setelah itu mengangkat reputasi Indonesia di dunia internasional sebagai middle power in Asia dengan diplomatic influence yang meningkat. Isi utama, menghubungkan reputasi internasional dengan kondisi domestik, memberikan pandangan kritis tentang bagaimana kepercayaan internasional tidak langsung mempengaruhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti makan nasi namun tetap penting. Menegaskan pentingnya public trust sebagai modal politik untuk keberhasilan kebijakan, terutama di tengah tantangan yang semakin sulit. Mengapresiasi dukungan berhasil pihak, termasuk lembaga tinggi negara, ulama, TNI Polri, dan masyarakat. Sebagai penutupnya, ajakan untuk bersatu padu menuju Indonesia maju, serta semangat kemerdekaan. Yang kedua, gaya bahasa, diksi. Menggunakan istilah yang mengangkat kebanggaan nasional, seperti middle power, Indonesia aman, Indonesia maju, dan Dirgahayu Republik Indonesia. Analogi sederhana seperti nasi dan jalan tol digunakan untuk menjelaskan konsep yang abstrak secara lebih mudah dimengerti oleh audiens. Nada. Memadukan nada reflektif, inspiratif, dan optimis. Humor dan analogi digunakan untuk mencairkan suasana, tetapi tetap mempertahankan fokus pada isu strategis. Retorika. Menggunakan repetisi pada frasa seperti kepercayaan, Indonesia maju, dan Dirgahayu untuk menekankan pesan utama. Yang ketiga, konteks dan relevansi. Kepercayaan internasional. Jokowi mengaitkan peningkatan kepercayaan dunia terhadap Indonesia dengan kepemimpinan yang kuat dan public trust sebagai modal untuk kebijakan domestik. Tantangan domestik. Menekankan tantangan yang dihadapi bangsa seperti pilihan kebijakan sulit serta kebutuhan untuk dukungan lintas sektor demi menjaga stabilitas nasional. Visi jangka panjang. Pidato ini mengarah pada visi Indonesia Maju 2045 dengan fokus pada penguatan kepercayaan, kerjasama, dan rasa kebangsaan. Yang ketiga, konteks dan relevansi. Kepercayaan internasional. Bapak Jokowi mengaitkan peningkatan kepercayaan dunia terhadap Indonesia dengan kepemimpinan yang kuat dan public trust sebagai modal untuk kebijakan domestik. Tantangan domestik. Menekankan tantangan yang dihadapi bangsa seperti pilihan kebijakan sulit serta kebutuhan untuk dukungan lintas sektor demi menjaga stabilitas nasional. Visi jangka panjang. Pidato ini mengarah pada visi Indonesia Maju 2045 dengan fokus pada penguatan kepercayaan,
kerjasama, dan rasa kebangsaan. Yang keempat, pesan utama, kepercayaan atau public trust adalah modal utama seorang pemimpin untuk mengimplementasikan kebijakan dengan efektif. Pentingnya kerjasama lintas sektor, pemerintah, masyarakat, lembaga, TNI Polri dalam membangun bangsa. Ajakan untuk bersatu dalam menghadapi tantangan menuju visi Indonesia Maju. Yang kelima, kesimpulan. Pidato ini menunjukkan keseimbangan antara pengakuan internasional terhadap Indonesia dan fokus pada tantangan domestik. Bapak Jokowi menekankan pentingnya kepercayaan, keberanian, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa, sembari memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat. Pesan, Dirgahayu Negeri Pancasila, menegaskan kembali semangat kemerdekaan dan kebangsaan. Sekian dari saya, terima kasih.